Hai teman-teman, udah lama ya nggak ketemu ya. Hari ini kakak kembali lagi dengan Jadi Digital. Nah, kita mau belajar materi baru nih, namanya Counted Loop. Apa sih Counted Loop ini? Nah, kita tuh masih menjelajahi dunia coding di dalam perintah repetisi atau loop command. Ya, teman-teman, sekedar mengingatkan, perintah repetisi atau loop command adalah perintah di dunia coding yang membuat komputer melakukan sesuatu berulang kali. Jadi komputernya ngulang terus ya teman-teman ya. Itu adalah namanya loop command, mengulang. Nah, kita sedar review dulu bentar ya teman-teman. Coba ingat minggu-minggu lalu kita belajar apa aja sih? Nah, pertama kita tuh belajar kode while and while dan juga repeat until. Apakah teman-teman masih ingat jenis kode ini? Kakak coba ingetin kalian bentar ya. While dan repeat merupakan kode repetisi, di mana while dan repeat digunakan untuk melakukan repetisi sebuah perintah komputer. Namun, repetisi tersebut dilakukan berdasarkan sebuah kondisi. Yuk, kita lihat contohnya sebentar ya, teman-teman. Contoh kode yang pertama. Nah, kode tersebut berkata, sementara atau while. Jadi while dan sementara sama ya teman-teman ya. While tuh kalau diterjemahkan sementara namanya. While hari masih cerah, teriak hore. Nah, kalau begitu artinya, kalau hari masih cerah, akan teriak hore. Tapi, nah, teman-teman, bagaimana jika kita ingin sebuah perintah untuk dilakukan hanya 5 kali? Kode yang di atas ini kan tidak bisa melakukannya. Cuma bisa melakukan sekali kan. Nah, kita coba cari tahu gimana caranya melakukan ini 5 kali. Nah, teman-teman, ini adalah kita belajar kode repetisi. Lainnya namanya kode for next. Kode for next adalah salah satu jenis struktur kontrol pengulangan yang dinamakan counted loop. Dapat juga diartikan sebagai pengulangan terhitung. Nah, bedanya counted loop adalah jenis kode di mana repetisi sebuah perintah dilakukan oleh komputer untuk jumlah tertentu. Bisa 2 kali, 5 kali, atau bahkan 10 kali. Nah, kita menggunakan tulisan for dan next. For berarti untuk, dan next berarti selanjutnya. Nah, kakak pengen kalian ingat ini dulu sebentar sebelum kita lanjut lagi. For itu artinya untuk, dan next artinya selanjutnya. Ya, coba teman-teman coba ingat bentar ya. Coba tolong ingetin. Oke, kita coba lanjut lagi. Jika diterjemahkan, kode ini bisa dibaca sebagai untuk I sama dengan 1 to 5. Teriak hore. I selanjutnya. Nah, coba teman-teman coba lihat kode yang di sebelah yang di layar kalian dulu ya. For I sama dengan 1 to 5. Coba kalian to kalau diterjemahkan bisa menjadi sampai dengan. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan 5, teriak hore. I selanjutnya. Nah, teman-teman, dalam contoh ini, perintah ini diulang 5 kali. Kenapa? Karena dalam format ini, pertama kita bilang I sama dengan 1. Jadi itu perintah pertama, I sama dengan 1. Setelah I sama dengan 1, maka komputer akan teriak hore. Setelah ini pun, nilai I akan naik 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya teman-teman, terus I-nya sekarang 2. Terus teriak hore kedua kalinya. Terus I-nya naik lagi, 3. Terus komputer teriak hore ketiga kalinya. Terus 3 tambah 1 sama dengan 4. Teriak keempat kalinya. Nah, saat 4 tambah 1 menjadi 5, dan komputer teriak hore kelima kalinya,
Setelah I 5 tambah 1 jadi 6. Nah, karena 6 lebih besar dari 5, maka perintah stop. Sudah tidak mengulang lagi. Cukup untuk 5 kali ya, teman-teman. Repetisi tersebut, nah itulah bagaimana perintah tersebut bisa diulang sebanyak 5 kali. Ya, tadi teman-teman ya, coba ingat caranya bagaimana untuk ngerti. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 1 sama dengan 5. Setelah 5, berhenti ya teman-teman. Caranya begitu aja, gampang banget. Yuk kita coba lihat contoh satu lagi deh. Contoh lagi. Pada awalnya, variabel nilai memiliki jumlah 1 atau kosong. Kemudian program tersebut akan menambah 1 ke variabel nilai ya teman-teman. Pengulangan ini akan dilakukan sampai variabel nilai memiliki jumlah 5. Berarti perintah nilai tambah 1 akan diulang sebanyak 4 kali untuk memastikan jumlah akhir variabel nilai menjadi 5. Nah, teman-teman, ini kakak pengen ingetin kalian kayak tadi ya, yang kakak baru jelasin ya. Sama persis kok. Jadi, dalam contoh kode ini, nilai variabel nilai pertamanya 0. Terus karena ditambahkan 1 jadi 0 tambah 1 kan teman-teman ya. Ini proses diulangkan 5 kali. Jadi 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi sama dengan 5. Makanya teman-teman, nilai akhir variabel nilai ada menjadi 5. Ya. Nah, teman-teman, beberapa minggu terakhir ini kita telah belajar banyak hal teman-teman, baik kode if, while, repeat, maupun for. Semua kode ini berguna agar komputer memahami perintah yang kita ingin berikan. Itulah pelajaran hari ini teman-teman. Terima kasih dan semangat belajar ya. Dadah!